Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anak kami, jemaah Isya dan Tarawih, warga rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis yang dirahmati Allah, dan saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai saat ini di asyara awakhir Ramadan kita masih diberikan nikmat yang besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk malam hari ini tema kajian kita diambilkan dari hadis ke-21 dari kitab Al-Wafi, syarah kitab Arba'in An-Nawawi, 40 hadis ya, Arba'in An-Nawawiyah, yaitu tentang iman dan istiqomah. Iman istiqomah ya, merupakan suatu hal yang sangat penting dan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bisa mengamalkan iman istiqomah dalam kehidupannya, itulah orang-orang yang paling beruntung dalam kehidupannya. Di mana dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih, an Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billah tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Abu Amir, ada yang menyebutnya Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan. Katakan kepadaku wahai Rasulullah suatu perkataan tentang Islam ini yang tidak akan aku tanyakan lagi kepada selain engkau. Katakan satu perkataan yang dengan itu aku tidak perlu bertanya lagi kepada yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan wahai Abu Amr, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah dengan ucapan itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi iman tasdiqan biqalbi wa taqriran bil lisani wa amalan bil jawari. Itu kata ulama kita tentang iman, yaitu keyakinan membenarkan dengan hati kita, kemudian diikrarkan, dilafazkan dengan kata-kata, kemudian kita lakukan dengan amal perbuatan kita. Itu adalah iman. Jangan berbeda apa yang di hati dengan yang di mulut. Itu namanya munafik. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, kalau kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita benarkan apapun yang diperintahkan Allah yang ada dalam Al-Quran, ya dibenarkan apa yang disampaikan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW, kita yakini, kemudian kita ucapkan dan amalkan dalam kehidupan kita.
Itu inti daripada iman. Tapi jangan sampai tidak istiqomah. Ada kadang-kadang buntu hidupnya, kemudian iman paginya, nanti malam pindah lagi, kafir lagi. Besok iman lagi, kafir lagi. Atau ingkar lagi, tidak istiqomah. Ini tidak akan pernah mendapatkan halawah, ya, kemanisan iman itu. Jadi iman harus diiringi dengan istiqomah. Istiqomah artinya adalah tegak lurus, tidak akan menyeleweng, tidak akan bengkok, ya, mustaqim, di jalan itu. Dan tetap pendirian. Tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain dengan berbagai iming-iming. Kadang-kadang kita punya suatu keyakinan ketika diberikan kepada kita suatu hadiah, sogokan, uang, jabatan, kadang-kadang iman habis. Kalau Rasulullah SAW jelas keistiqomahannya. Pernah Rasulullah SAW ditawari oleh orang-orang Quraisy melalui pamannya sendiri. Yang ditawarkan kepada Rasulullah SAW itu, asalkan dia mau meninggalkan dakwahnya, tidak tanggung-tanggung. Apa kata mereka kepada Rasulullah? Ya Muhammad, in turidu bihazid da'wah malan jama'na laka maluna. Wahai Muhammad, kalau engkau ingin dengan dakwah yang kamu lakukan ini, yang kamu ini memecah belah kami orang Quraisy dengan Islammu ini, kalau ingin kau dapatkan dengan dakwahmu itu harta, kami kumpulkan harta kami. Pamanmu ini kaya-kaya, sehingga engkaulah yang paling kaya di kota Mekah ini. Ternyata Rasulullah SAW sedikit pun tidak terpengaruh dengan penawaran itu. Bukan hanya uang segepok atau uang sekoper, bukan. Paling kaya. Namun Rasulullah tidak tertarik sama sekali. Ini namanya istiqomah. Kemudian mereka tawarkan lagi yang lainnya. Kenampaknya tidak ada pengaruh. Ditawarkan harta yang banyak, paling kaya di kota Mekah. Kemudian kata mereka lagi, ya Muhammad, in turidu bihazid da'wah jahan malaknaka fina. Wahai Muhammad, jika engkau menginginkan dengan dakwah Islammu ini mendapatkan mansab, jah, menjadi raja, menjadi apapun kehormatan di tengah masyarakat, malaknaka fina, kami angkat kamu jadi raja kami. Namun Rasulullah juga tidak bergeming. Tidak sedikit pun dari wajahnya mengharapkan apa yang ditawarkan itu. Karena terbayang oleh dia, ya, oleh Rasulullah SAW, kalaupun Nabi Rasulullah SAW ini jadi raja, tapi nanti menteri-menterinya ini dari kalangan Quraisy itu. Mungkin menteri pendidikannya Abu Jahal, menteri ekonominya Abu Lahab, menteri dalam negerinya Abu Sufyan dan sebagainya. Nabi tidak tertarik. Karena yang penting bagi Nabi adalah li'ilai kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, bukan jabatan, bukan harta. Ternyata mereka berikan lagi penawaran berikutnya. Ya Muhammad, in turidu bihazid da'wah imra'atan jamilatan ikhtarna laka ajmal imra'atin fi hadzal balad. Wahai Muhammad, kalau engkau ingin dengan dakwah yang engkau bawa ini mendapatkan pendamping hidup yang cantik, seorang wanita yang cantik, ikhtarna laka ajmal imra'atin fi hadzal balad. Kami pilihkan untukmu wanita tercantik di negeri ini, di Mekah ini. Kalau enggak sama selera kita, pilihlah olehmu. Jadikan itu pendamping hidupmu. Nabi Muhammad pun sedikit pun tidak terpengaruh. Malah Nabi mengatakan, sudahkah wahai paman, itulah yang bisa kami tawarkan. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW sebagai tanda istiqomahnya dalam keimanannya itu? Tidak peduli Rasulullah SAW. Ya ammi, wahai pamanku, law wada'u syamsa fi yamini, walaupun mereka bisa menurunkan matahari dan mereka bisa turunkan dan taruh di tangan kananku, wal qamara fi yasari,
dan mereka bisa turunkan bulan dan taruh di tangan kiriku, ma taraktu hadzal amri au ahliku fihi. Namun wahai paman, kalaupun mereka bisa melakukan itu, aku tidak akan tinggalkan urusan dakwahku ini, atau biarlah aku hancur bersama dengannya. Bayangkan istiqomah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iman yang ada di dalam hati yang membara ini, ditambah dengan keteguhan istiqomah. Inilah yang akan mendapatkan hadiah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat Fussilat surat 41 ayat 30 digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang iman kemudian istiqomah dengan keimanannya diberikan 3 hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqomah dengan imannya itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka akan diturunkan kepada mereka malaikat. Malaikat inilah yang akan membisikkan ke dalam hati mereka. Alla takhafu. Jangan ada rasa takut dalam hatimu. Apa hadiah yang pertama? Adamul khauf. Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut dalam kehidupan ini. Kita tidak takut apapun, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzanu, dan tidak sedih. Jangan kamu bersedih. Adamul huzni. Kalau ada orang selalu sedih dalam kehidupannya, itu tandanya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, hadiah bagi orang yang iman istiqomah ini adalah wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu selalu dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Rasa optimis selalu bahwasanya masa depan masih kita miliki, ada surga yang menunggu kita. Apapun cobaan, apapun musibah, apalagi sekarang kita sedang ditimpa musibah COVID-19 ini yang belum berkesudahan. Banyak orang yang sudah banyak yang stres, banyak orang yang merasa kesusahan, keluh kesah. Tapi bagi orang yang beriman, hal-hal seperti ini dia selalu merasa tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada kesedihan, dan selalu optimis menghadapi masa depan. Mudah-mudahan kita hamba-hamba Allah yang sekarang berhadir ini dan saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat yang ada, mari kita selalu tanamkan iman istiqomah dalam diri kita sehingga diberikan hadiah ini oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita isi malam-malam asyar awakhir 10 terakhir Ramadan ini dengan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.